Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kita masih melanjutkan seri video kecerdasan buatan ya. Ini adalah video ke-7. Bahasan kita masih tentang blind search, salah satu teknik penyelesaian masalah di kecerdasan buatan dengan teknik searching. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang algoritma breadth first search atau BFS, kali ini kita akan membahas tentang deep first search ya. Ini masih salah satu varian dari blind search ya teman-teman. Kalau kemarin konsepnya adalah FIFO, first in first out, kali ini adalah last in first out. Jadi yang masuk duluan itu keluar belakangan gitu ya. Yang masuk belakangan keluar duluan. Nah, apa sih itu? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, masih dalam bahasan dua hal, di force sendiri, kemudian nanti supaya teman-teman bisa memahami lebih detail, kita akan melanjutkan dengan studi kasus sama seperti minggu lalu. Baik, untuk contoh implementasinya, ini sudah saya jelaskan sebenarnya ya. Saya ulang lagi bahwa bisa untuk yang paling dekat dengan kehidupan kita, Google Map, pencarian rute terpendek, gitu ya, pencarian robot, navigasi robot yang line follower, nyari lilin, katakan memadamkan lilin, gitu ya, kemudian puzzle, dan masih banyak lagi yang bisa diimplementasikan memakai metode atau algoritma ini. Baik, kita langsung saja. Apa sih deep first search sendiri? Kalau kemarin gitu ya, kalau kemarin itu adalah first search atau BFS, itu ada pencarian per level. Kali ini adalah deep first search, yaitu pencarian secara mendalam. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, strategi pencarian adalah eksplorasi node. Nah, kalau kemarin katakanlah ya bentuknya decision tree gitu ya. Ada root, kemudian level 1 dikunjungi dulu secara keseluruhan, kemudian level 2, level 3 sampai seterusnya. Nah, kali ini dia pencarian mendalam. Jadi ketika ada root, kemudian dia ke salah satu gitu ya, salah satu node dari akar itu. Nah, dia dicari dulu, dia punya suksesor enggak, dia punya anak enggak di bawahnya. Nah, kalau sampai ke bawah, sampai ke cabangnya yang satu node ini selesai, baru dia beralih ke node yang sebelahnya. Kemudian dicari lagi suksesornya sampai bawah. Jadi pencariannya mendalam gitu ya. Sekali dia kunjungan ke suatu level dicari sampai ke bawahnya. Kalau kemarin kan ini misalnya anaknya dari root gitu ya, dicari ke samping. Oh, level 1 nggak ada yang di goldnya, nggak ada di level 1, cari di level 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini sekali dapat node dicari di anak-anaknya dulu atau suksesornya dulu, baru beralih gitu ya. Nah, urutannya sudah saya jelaskan. Jadi dari root sampai nanti anak-anaknya dulu, baru ke samping-sampingnya. Kalau urutannya adalah last in first out. Nah, kalau yang kemarin itu Huiwi bentuknya antrian gitu ya. Kalau ini bentuknya stack atau tumpukan. Nah, kalau tumpukan yang masuk duluan gini ya, masuk duluan. Nah, ini kan pasti keluarnya belakangan ya. Yang masuk belakangan kan pasti diambil duluan. Seperti itu konsep sederhananya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari deep first search gitu ya. Dari deep first search teman-teman bisa lihat di layar. Nah, sebelah kanan dulu ya yang bentuknya tree itu kan ada panah dari A, kemudian ke B, ke D, ke H, dicari ya. Ini root-nya A, kemudian dia punya suksesor atau anak B dan C, kemudian ke B dulu. Habis itu dia anak B itu punya suksesor atau anak enggak? Oh, ternyata ada DH gitu ya. DH nggak ada, nggak ketemu solusi. Cabangnya dari anak B siapa lagi? Oh, ada si punya anak lagi izin. Jadi itu di tracking dulu. Solusinya ada nggak di cabang yang itu? Kalau tidak ada, baru beralih ke anaknya A yang lain, yaitu yang C gitu. Nah, kalau tadi kita mencari katakanlah
goldnya adalah F, ya ketemu di cabang yang C, seperti itu ya. C, kemudian habis C ke F, F ke K, baru ke G. Tapi kalau yang dicari F, ketika dari C ke F, ternyata itu goalnya atau tujuan kita. Nah, selesai sampai di situ. Jadi jalurnya adalah A, B, D, H, E, I, J, kemudian baru ke C, kemudian F. Seperti itu ya teman-teman. Kalau yang sebelah kirinya itu adalah graph, gitu ya. Mulai dari titik 1 ke 4, ke 7, kemudian ke 8. Nah, gitu ya. Jadi 1 itu rootnya, kemudian dia punya anak 3, 2, dan 4, gitu ya. Kemudian dia mau mengunjungi salah satu node-nya, yaitu 4. Nah, di tracking dulu, 4 punya siapa nih? Oh, 4 punya anak cabang 7, katakanlah. Kemudian dia punya lagi 8, gitu ya. Kemudian ada 5, 6, nah baru ke 2 atau 3. Bu, apakah boleh start dari yang ke sini dulu 3, kemudian istilahnya 1 ke anak cabang 3 dulu, nggak ada, ke cabang 2, baru ke cabang 4 dan anak-anaknya boleh gitu ya. Yang penting bagaimana nanti urutannya sekali kunjungan ke sebuah node gitu ya, di tracking dulu anak-anaknya. Kebetulan 3 dan 2 ini kan kosong gitu ya, hanya mereka berdiri sendiri. Seperti itu ya urutannya ya. Baik. Untuk selanjutnya, teman-teman mungkin bisa mengingat-ingat yang kemarin ya. Nah, ini saya bandingkan antara BFS itu yang kemarin, breadth first search, kalau yang ini adalah deep first search. Nah, dari kata-kata bahasa Inggrisnya adalah deep gitu ya, mendalam gitu ya sederhananya. Nah, BFS itu jalurnya kemarin masih ingat ya per level gitu ya. Nah, katakanlah rootnya adalah 1, kemudian dia punya anak atau suksesor siapa aja. Oh, ternyata dia punya 3, 2, dan 4 gitu ya. Nah, 3, 2, 4 itu dikunjungin dulu. Habis itu baru ke level selanjutnya. Ternyata 4 itu punya anak lagi, yaitu 6, 5, dan 7. Nah, pencarian ke level itu. Sampai nanti yang terakhir adalah 8. Ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, jalurnya sudah saya sebutkan di situ. Jadi per level. Kalau yang hari ini DFS adalah mendalam. Jadi satu rootnya itu punya anak 3, 2, dan 4. Nah, kalau saya mau berkunjung ke 4 dulu, saya akan tracking ke anak-anaknya. Oh, ada 7, ada 8, ada 6, ada 5. Ada solusi nggak di situ? Oh, ternyata di situ nggak ada solusi. Baru berpindah ke 2, baru berpindah ke 3. Seperti itu ya prosesnya ya. Insya Allah cukup mudah dipahami gitu ya, teman-teman. Pokoknya yang diingat adalah BFS, breadth first search, itu pencarian melebar per level gitu ya. Kalau deep mendalam gitu ya, pencarian mendalam. Jadi sekali dapat note di tracking dulu sampai suksesor dan anak-anaknya, baru beralih ke yang lain gitu ya, anak-anak yang lain gitu ya. Baik, ini adalah urutan secara programming yang last in first out. Nah, masih ingat ya, untuk tumpukan itu ya, yang masuk duluan akan diproses belakangan, yang belakangan masuk akan diproses duluan. Katakanlah di sini saya startnya di angka 1, goal saya adalah 3. Nah, 1 ini punya anak 3, 2, 4, itu ya suksesornya. Kemudian di situ saya masukkan 3, gitu ya, saya masukkan 3, masuk dari pintu kiri ke pintu kanan, kemudian masuk 2, masuk 4, akhirnya 4 kan paling atas nih. Nah, 4 ini saya proses dulu dia. 4 ini ternyata bukan solusi. Saya kan nyari 3. Oh, ternyata 4 bukan solusi. Akhirnya dia akan ditanya, dia masih punya anak enggak? Oh, 7, suksesornya 7. Kemudian ditanya, 7 ini solusi enggak? Oh, bukan. Ya udah, 7 ini masih punya anak enggak? Oh, ada 8. Nah, maka urutannya itu yang saya merah. 1, 4, 7, 8. Gitu ya, nah. Ya, teman-teman ya. Kemudian ternyata 8 itu juga bukan solusi gitu ya. Akhirnya ke tumpukan berikutnya ada angka 5 gitu ya. 5 ternyata bukan solusi. 6 bukan solusi, 2 bukan solusi, 3 oh ternyata 3 ini solusi gitu. Yang goldnya yang saya cari, berarti urutannya ya yang saya merah-merah itu ya teman-teman. 1, 4, 7, 8, 3, 2 maaf 1, 4, 7, 8, terus kemudian 5, 6, 2 sampai terakhir adalah 3
Gitu ya urutannya ya. Jadi bagaimana satu punya anak cabang, kemudian punya salah satunya 4 di tracking sampai nanti ketemu goldnya di mana. Seperti itu, Bu. Itu kan nyari 3, Bu. Gimana kalau misalnya ketika ini apa namanya rootnya adalah 1, kemudian dia katakanlah saya ke note 4 dulu, yang masuk 4 gitu ya, 4, terus kemudian 2, kemudian 3. Nah, kalau memang 3 ini goldnya kan langsung dapat, Bu. Nah, ya itu adalah pemikiran manusia gitu ya. Tapi ketika Anda memilih jalur itu juga tidak ada masalah gitu. Berarti kan langsung ketemu solusinya gitu ya. Beruntung sekali gitu ya. Nah, yang paling penting adalah pokoknya sekali berkunjung ke suatu node dari anak root gitu ya, dari anak root yang paling atas. Nah, itu akan di tracking dulu ke anak-anaknya gitu ya. Jadi tinggal nanti jalurnya mau 3-2-4 atau 4-2-3 itu terserah teman-teman gitu ya. Yang pasti prinsipnya adalah leave last in first out. Itu kemudian teman-teman apa sih indikator kinerja dari deep first shoot gitu ya. Kalau kemarin kan time-nya sama space-nya sangat-sangat buruk ya, cukup lama gitu ya. Kalau BFS, kalau DFS ini keuntungan dan kelebihannya apa? Nah, kelebihannya salah satunya adalah memori yang lebih relatif kecil daripada yang kemarin. Kalau kemarin karena pencarian per level itu akan direkam semua gitu ya. Nah, karena kemarin dibangkitkan semua untuk tracking jalurnya. Kalau yang ini, ketika sebuah jalur yang aktif ini apa namanya punya anak dan itu solusi, nah itu yang lintasan itu yang sekiranya adalah disimpan gitu ya. Tapi ketika nyari di sebuah node dan anak-anaknya ini semua tidak ada, ya udah itu tidak disimpan dalam sebuah memori. Kemudian hanya ada satu solusi dalam sistem pencarian. Itu indikator kinerja dari DFS. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah suatu soal latihan sama seperti yang ketika kita belajar BFS gitu ya. Teman-teman kemarin sudah mencoba dengan jalur pencarian BFS. Sekarang coba teman-teman dengan soal yang sama, dari startnya adalah S ke J gitu ya, tetapi menggunakan metode DFS atau deep first search. Nah, teman-teman silakan mencoba. Kalau sudah ketemu jawabannya, bisa sharing ya teman-teman dengan teman-teman yang lain di komentar YouTube ini gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deep first search teman-teman gitu ya. Jadi sekarang sudah punya 2 algoritma gitu ya. Blind search, salah 2-nya adalah deep first search, kemudian satu lagi adalah brute force. Apakah cuma 2? Tidak, banyak sekali seperti saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya gitu ya. Banyak sekali. Kalau teman-teman mau tugas akhir atau skripsi, tinggal dicari aja. Kalau pakai ini kelebihannya di mana, studi kasusnya lebih cocok di mana, kemudian indikator kinerjanya seperti apa gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Salam belajar. Terima kasih.